tulisan yang sama sebetulnya, yaitu bagaimana pertemuan serupa Bali dapat kita secara intensif gerakan, tidak hanya kemudian menjadi ruang-ruang yang bersifat rutin gitu. Karena mohon maaf, memang pameran di Bali tentu tidak kalah, tetapi ada hal-hal yang menurut kita bersama, kalau boleh kita jujur mengevaluasi, sebetulnya kita punya potensi yang besar untuk digerakkan dalam konteks medan seni rupa yang lebih luas, yaitu jangan tentang Jogja misalnya atau Jakarta ataupun keluar. Nah, event ini atau ruang diskusi ini sebetulnya adalah ruang yang santai. Siapapun yang hadir, kita tidak terlalu mempersoalkan pada audiens, tetapi bagaimana ruang yang sederhana ini kita akan maknai bersama dengan ide-ide yang lebih komprehensif, dan juga semoga ini bisa menjadi resolusi di tahun 2023 ini, kita secara bersama dapat bergerak secara intensif, terutama kembalinya ada keinginan mencoba mempertaruhkan gagasan-gagasan dan pemikiran ataupun melalui lisan kita ke luar. Yaitu misalnya pintu yang paling dekat adalah ke Sangkring, melalui Sangkring di Jogja misalnya tahun ini. Oke, terima kasih banyak juga yang telah menetapkan ini. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Pak Guru yang telah terkenal sebagai pembicara pada sore ini, karena ide ini seperti yang sampaikan itu kita coba memang ada kerinduan untuk mendengar bagaimana misalnya proses dari Pak Budi dari awal mulai berkarir di dunia ini juga kehidupan, terus kemudian ada kemudian sampai membuat suatu ruang, dan kemudian saya sendiri sebagai ruang baru ini juga sharing atau belajar lebih jauh bagaimana cara-cara juga dalam mengembangkan ruang, kemudian punya hubungan baik dengan seniman, kemudian dan juga itu hubungan itu bisa memberikan manfaat perkembangan secara estetika atau apresiasi estetika dari senimannya sendiri, kemudian ada apresiator yang mau, dan itu tentunya saya pikir itu menghidupi ruang dan juga menghidupi teman-teman berupa. Saya pikir itu suatu ekosistem yang sangat bagus, dan itu saya pikir sangat penting kita lakukan ke depan, karena mau tidak mau ruangan kalau ini di depannya juga harus bisa berjalan ke kedua arahnya. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Bapak Negarawan yang sudah meluangkan waktu hadir, dan juga teman-teman lain yang meluangkan waktu hadir, karena kita tahu sekarang kan pengadaan bayu kan infrastrukturnya dan keadaan cuaca, tapi yang berterima kasih banyak sekali teman-teman yang sudah hadir sore ini. Semoga kita diskusi ini yang menulis di Instagram itu tidak baik datang dari berbagai penjuru, dan kolaborasi itu akan semakin berkembang. Terima kasih. Mengadakan acara bincang motor belas itu ya, kehadiran Bintang di sini tentu sangat penting ya, dan saya melihat beliau ini masih kuat, maksudnya dalam karya aktivitasnya luar biasa, dan menghibur sedemikian, dan proses perjalanan yang lumayan panjang. Seorang seniman kan bagi saya tidak serta merta bisa bertahan lama. Bagi saya itu seleksi banget. Nah, bagaimana sih beliau itu bisa bertahan tidak skala sebagai seniman sendiri, dan di posisi juga mempunyai ruang Sangkring. Bagi saya adalah ruang yang lumayan tidak hanya besar gitu, tapi secara aktivitas itu
bisa dibilang di Jogja itu sangat padat juga bagaimana generasi muda itu bisa ditampung juga, termasuk saya ketika masih kuliah di Jogja juga punya kesempatan untuk hadir di sana gitu. Dan saya melihat di Bali kan ruang-ruang seperti itu tidak ada gitu. Mungkin kurang gitu lah, maksudnya bagaimana ketika kita kuliah kita pengen pameran gitu terasa kurang gitu. Nah bagaimana apa namanya samping pengelolaannya santri dan Belibutur dan manajemen santri bisa mengelola itu hingga sekarang gitu. Dan seniman-seniman di sana kan beragam banget kalau saya pikir dari yang muda, dari yang kuliah sampai kita profesional minat bisa dihadirkan di sana gitu. Itu kan butuh seleksi yang luar biasa, kurasi lah yang saya pikir sangat bisa saya bilang fluid atau mencair, tapi di sisi juga ketat bisa jadi karena tidak semua seniman bisa aktif juga gitu. Dan itu mungkin ruang-ruang seperti itu dibandingkan, nah mungkin kalau Kulidan saya pikir sudah menimbulkan ruang juga, tapi untuk tempat-tempat yang lainnya masih kurang. Nah, bagaimana sih caranya itu dan tim kisah apa namanya mempertahankan itu sekarang, dan juga dari persenimanannya bertahan di gagasan, baik di gagasan di energinya sendirinya. Kalau saya itu dengan semua segini aja saya merasa kalau saya tinggal di Bali itu bukan hal yang mudah gitu, untuk bertahan menjadi penumpang, karena banyak di sini itu banyak hal banget gitu yang harus kita mungkin pikirkan dan kerjakan gitu. Maaf aja betul, karena banyak kurator atau mungkin kolektor dari Jakarta menganggap ketika seniman Jogja nih pulang ke Bali, ketika di Bali pasti nggak berkarya lagi gitu. Mungkin apakah juga ada sempat berpikiran seperti itu karena Pak Ibu masih tinggal di Jogja atau gimana gitu. Tapi saya sendiri ketika pulang ke Bali itu menjadi apa namanya skill sendiri gitu. Bagaimana sih caranya bertahan ketika berada di Bali gitu. Bagaimana caranya saya juga ada teman-teman, karena saya punya grup komunitas, bagaimana sih kita tetap bertahan gitu. Nah apakah Blink itu punya pandangan gitu tentang perkembangan anak muda di Bali dan atau seniman. Terima kasih Boya, terima kasih Kulidan telah memberi kesempatan untuk ngobrol sore ini. Terima kasih ada Nyoman, ada Pak Man, Pak Manerawan, Wayang, pertanyaannya bagus sekali. Kita ngomong sangkring dulu ya. Nah, sangkring itu saya dirikan karena saking dominannya politik kesenian di Jogja yang terjadi antara tahun 2000, di mana tahun 2000 itu kan lagi tren itu rumah alternatif. Semua seniman menjadikan rumah kosnya menjadi galeri. Dan bertepatan tahun 2003 saya terpilih menjadi ketua STI saat itu. Dan akhirnya membangun rumah STI juga dengan teman-teman di Madukismo. Nah, STI tentu bagian dari diaspora Jogjanya yang ke Jogja ya, orang Bali yang ke Jogja. Ada juga Sakato waktu itu bikin rumah seni, ada Bidar Wijaya dan banyak lagi ya, ada teman-teman dari Sulawesi ya. Nah, kesadaran untuk membuat rumah kesenian ketika era itu
itu nggak ada strategi besarnya, tapi semangat dari mahasiswa atau seniman-seniman Jogja itu selalu menginspirasi dan menulari dalam hal-hal yang baik. Rumah seni lagi tren, entah kos atau mengontrak rumah, dijalani. Dan semua ada manfaatnya untuk pendidikan, pengelolaan ruang saat itu. Nah, karena saya menjadi ketua di SDI, akhirnya saya belajar betul ketika banyak hal yang tidak kita dapat akomodir atau kita terjemahkan di SDI, akhirnya itu menjadi kristal. Gitu. Aku harus punya rumah seni sendiri nih, gitu. Nah, disitulah kalau kita ngomong, kalau SDI itu menzolimi saya sebagai ketua, anggotanya semua ketika setuju bilang setuju, tapi nggak ada dieksekusi, itu kan menjadi satu PR yang memantik untuk disimpan. Dan akhirnya harus apa yang menjadi utang kita itu harus direalisasikan. Akhirnya ketika banyak kita dapat pendidikan di SDI, akhirnya saya punya kesadaran politik ruang. Politik ruang itu pas didukung oleh istri saya ngomong tertarik dengan ruang, saya sangat tertarik. Akhirnya Jenny support, ayo kita bikin ruang, dan apa yang menjadi beban atau menjadi kendala ketika menjadi ketua SDI itu kita terjemahkan di sana. Itu pada awalnya. Nah, saya bersyukur dididik di lingkungan organisasi yang keras di SDI dan akhirnya punya kesadaran itu. Akhirnya mendirikan Sangkring. Ketika mendirikan Sangkring, pertama teman saya juga curiga, sampai bertaruh saat itu. Ada teman dekat sekali, ya, teman kuliah dulu. Kalau kamu bisa membuat program kedua untuk Sangkring, kamu hebat. Karena faktor apa? Karena kompleksnya cara berkesenian di Jogja. Nah, itu salah satu. Ternyata kita bisa membuat program kedua, ketiga, akhirnya teman yang kritis itu justru hero, justru yang berjasa untuk kita. Nah, itu mungkin secara singkat dan sederhana proses pembuatan Sangkring. Nah, setelah itu, dalam proses menjalani perjalanan Sangkring, saya hanya terlibat di manajemennya selama 2 tahun awal. Ketika 2 tahun, ketika Jenny bisa memilih yang mengelola, misalnya dia mendapatkan 2 pengelola waktu itu, namanya Adin sama Mimo, yang mengelola Sangkring, tentu diawasi oleh Jenny, saya disuruh mundur. Ketika mundur, saya menerima mundur dengan hanya akan dikasih kesempatan membuat event 1 kali. Karena dia selalu punya prinsip, kalau kamu ada di dalam, nanti hanya teman-teman kamu aja. Ini akan merusak sistem. Nah, saya percaya itu, bahwa sistem itu dibangun harus dengan cara bukan pertemanan. Tapi, misalnya kejadian terbaru ini, saya mengantarkan istri saya ke Beli Herawan. Beli Nyoman pernah, ini karena kamu butuh mengundang saya, bukan Beli, ini karena memang hasil rapat. Saya hanya mengantarkan, silakan jadi yang ngobrol. Nah, banyak hal-hal seperti itu teman-teman itu mencurigai. Mencurigai dalam arti, wah, dalam pengelolaan Pak, kalau terjadi nanti bisa hanya misalnya antar teman aja berbahaya. Saya mendengar juga dari Nyoman, dari leader, Nyoman bilang, punya event yang hubungannya mana bekerja sama, mana berhubung dengan pertemanan. Kami menjalankan itu juga. Itu salah satu proses yang lebih terbuka. Gitu. Nah, itu salah satu nilai kan. Nah, kembali lagi dalam konstelasi kesenian kita, misalnya kenapa? Ini kita loncat dulu ya. Kenapa Purba Bali yang pindah ke Bali kesannya berhenti? Kenapa mereka tidak gelisah seperti di Jogja? Memang masuk Bali itu tidak mudah.
Saya termasuk orang yang beruntung ketika belajar seni rupa di tingkat SMS ya dulu. Saya melihat contoh berapa seniman senior kita yang jebolan juga seperti Blinyo Manerawan, Jirno, Budiano, ada Made Pendi, dulu saat masih aktifnya. Mereka pun memberikan contoh gimana cara untuk survive di Bali yang tidak mudah. Kita bukan ngomongin dituntutkan ya, tapi tidak mudah mencari peluang dalam konstelasi kreativitas itu yang berhubungan. Padahal visual apapun Bali itu sudah memiliki karakter berbagai macam kekayaannya di dunia seni rupa. Kenapa dalam tingkat ide kadang-kadang teman-teman Purba itu yang teman-teman Jogja yang pulang ke Bali ada banyak kemandegan. Nah, kita bisa kasih contoh. Misalnya kita punya kawan nih, namanya Made Wiradano. Itu termasuk seniman yang kayak pramuka lah, gitu. Di sini senang, di sana senang. Gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ternyata itu salah satu strategi yang membuat dia selamat. Saya mengerti Wiradano itu tidak akan mau berbagi apapun untuk STI misalnya, karena di sini dia juga punya komunitas. Gitu. Tapi dia bisa aktif dengan teman-teman yang lain. Apakah teman-teman SDI yang datang dari Jogja itu tidak memiliki semangat yang sama? Saya pikir tidak sebenarnya. Nah, kadang teman-teman di era di bawah Made Wiradano ke bawah ke saya itu ada hal yang terjadi itu seperti ketakutan dalam. Misalnya ada Sumadiasa. Sumadiasa itu kekurangan apa? Hanya kreativitasnya, semangatnya. Tapi seperti Made Sumadiasa itu seperti Menara Gading sendiri seperti itu. Beda di era saya karena saya menemukan guru real gitu. Seperti Blinyoman, Terawan, Budiano. Justru memantik kita semangat karena saking terbukanya mereka terhadap studionya, terhadap komunikasinya, termasuk menspiriti teman-teman muda untuk mengaruh gimana cara menjadi seniman ke depan. Karena mereka lah yang berat sebenarnya mengawali proses seperti itu, menjadi seniman di Bali dia itu. Karena pulang ke Bali menjadi seniman di Sukowati tidak mudah bagi Rawa. Banyak contoh yang seperti Jirno misalnya di Kedewatan tidak mudah. Tapi kenapa mereka mampu? Nah, setelah itu di bawah saya di era Made Wiradano saya turun itu yang survive itu suka nggak suka. Mungkin dulu Sukari, tapi Sukari di Jogja, separuh di Jogja. Made Wiro ini mungkin menerjemahkan untuk mempengaruhi teman-teman itu kita untuk paling menarik teman gitu loh. Kalau saya merasakan saya ditarik eranya saya terasa betul saya ditarik oleh Bli Erawan, Bli Jirno, Bli Budiano. Terasa betul kita dikasih kesempatan, disemangati karena waktu itu ada ruang namanya Psycho Adleri ya. Itu memberi peluang pada kita otomatis untuk meyakini profesi ini bisa survive kan ada cara yang kita dapatkan. Itu kurang lebih yang terjadi di Bali. Mungkin kita memanage ruang, tidak bisa serta-merta meniru. Sangkring juga yang terbaru ini bisa bertemu dengan namanya partner nih, Gurak gitu besar. Ya, walaupun kita akan memulai tahun ini, nah mungkin ini ke tema ya, mencari solusi tahun 2003. Salah satu solusinya adalah di luar dugaan kita bisa menyelesaikan studio di Sangkring. Di luar dugaan kita ketika diskusikan dengan Bu Jenny, ya kita harus mengundang teman-teman gitu. Akhirnya kita dapatkan teman dari Burak. Nah, itu mungkin namanya kolaborasi bekerja sama. Dengan cara itulah kita bisa bertahan. Karena begini, kenapa alasannya kita memilih anak-anak isi dan pasar? Kembali lagi, karena
anak-anak isi Denpasar atau teman-teman yang mau menuju menjadi perupa profesional, ulang-alik seni rupa kontemporer di Bali ini tidak bisa lepas dari ulang-aliknya Jogja Bali itu. Nah, di situ mungkin lebih ada kedekatan emosional, ada kedekatan sistem, ada kedekatan banyak hal yang dekat dengan sejarah budaya. Siapa tahu nanti kita bisa meluaskan tentang wawasan membangun ide itu. Nah, ini salah satu program yang kita jalankan. Kita udah sepakat itu dengan Made gitu. Udah sepakat, tinggal nanti secara resmi 20 tanggal 20 Januari mereka berangkat ke Jogja membawa surat kerjasama kita dengan ini penting gitu loh, biar saling bekerja sama. Setelah itu saya udah membisikkan kepada entah Made atau Wayan nanti akhir tahun bulan November tahun 2003 kita akan ada pameran seni rupa muda Yogyakarta. Mungkin karena atas saran dari Kemendikbud, event ini disarankan menjadi perupa muda Indonesia, tidak Jogja aja gitu. Kemarin karena Jenny dengan Alit Ambara kayak melakukan deal untuk program ini, program mana nih bisa dijadikan program nasional. Karena kita lagi lupa dengan perupa muda, coba kayak seksi juga itu nama perupa muda itu gitu. Itu yang diambil. Saya pun menawarin kepada Wayan sama Made, tolong rekomendasikan 10 seniman yang benar-benar antara umur 25 sampai ke 30 itu nanti. Untuk, ya kan Wayan Made udah punya nomornya Bu Jenny, suka nggak suka harus direkomendasikan. Nah, cara-cara itu mungkin salah satu solusi untuk kita tuh biar lebih terbuka ke depan. Karena seniman muda itu yang di Bali selalu jebolan Jogja, misalnya kayak Surya Subrata gitu. Apalan ya kan, apalan. Ada Yusa, ada Peggy ya kayak gitu. Ya kan, dia sudah dominan. Nah, kalau terus mereka dominan bahaya juga untuk teman-teman yang di bawah mereka. Nah, ini butuh strategi lagi memunculkan. Karena masalahnya teman-teman Bali sangat berkurang setelah kuliah di Jogja. Mungkin ini solusi salah satunya ulang-aliknya yang kuliah di Denpasar, yang punya potensi dikasih kesempatan untuk mengalami suasana Jogja. Terus kami akan memfasilitasi di sana dengan studio. Saya sudah katakan, ya akannya apa yang ada di dapur nanti fasilitas berkunjung ke studio seniman kita atur nanti. Itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita realisasikan untuk tahun ini, bekerja sama dengan Kuran, Sangkring, dan ada percepatan akselerasi pergaulan kesenian yang kita tidak jauh-jauh loh. Karena kalau residen ke luar negeri tidak akan secara fisik susah gitu. Kalau antar Jogja sama Bali masih ada emosinya. Mungkin ini akan bermanfaat, semoga kita bermanfaat untuk mempercepat untuk hadirnya para perupa muda gitu. Itu salah satu yang kita programkan dengan Kuran tahun ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebetulnya udah jadi langsung mengerucut gitu ya, jadi sudah langsung dijawab dengan program. Nah, saya pikir kemudian ada fase yang harus juga dibahas, misalnya ya kita perlu mengidentifikasi bahwa Bali punya potensi, dia butuh mengakui itu. Tetapi potensi itu juga dengan cepat sekarang sebetulnya sudah dilampaui oleh kawan-kawan. Kalau kita melihat perkembangan Jogja luar biasa, begitu juga Bandung. Nah, di sisi lain tetap teman-teman kita baik kurator ataupun seniman meyakini tetap Bali punya potensi yang tidak tergantikan. Salah satunya adalah persoalan budaya. Cuma yang jadi persoalan bagi kita di Bali, diskusi saya dengan kawan-kawan juga termasuk dengan Wayan Ogodanem, bagaimana sebetulnya kita mengelola potensi budaya itu. Nah, kemarin waktu di Jogja saya mendapat kesempatan langka gitu ya, melihat
langsung Liputu berproses, dan kemudian saya berinisiatif untuk merekam. Rekamannya masih saya simpan. Sebetulnya yang menarik di dalam proses Liputu selama ini, ternyata ketika kita berdiskusi, persoalan-persoalan mendasar, ya tema pasti yang terlihat. Misalnya Sangyang itu sudah kalau dalam bahasa Jawanya itu katam gitu. Katam artinya sudah berproses panjang gitu ya. Artinya itu juga mencerminkan satu persoalan identitas. Tetapi dalam pengamatan saya yang cukup dekat bagaimana kita berdiskusi, bahwa goresan itu ternyata dalam karya Liputu hingga saat ini itu dibawa dari secara genetika dari Bali, dari senior-senior, dari Wirawan dan yang lain, atau dari senior-senior yang lain. Jadi sebetulnya itu menyadarkan saya juga, persoalan Bali yang disebut persoalan potensi itu bukan hanya persoalan tema, atau jangan-jangan hanya kita harus mengobok-obok tema tanpa melihat lebih dekat lagi bagaimana persoalan tema itu harusnya dieksplorasi, baik di dalam 3 dimensi ataupun 2 dimensi, atau di dalam 2 dimensi yang painting, dia bisa menjadi ujung kuas yang runcing, yang Liputu katakan itu perlu kuas khusus ya gitu, atau itu perlu campuran. Saya yakin itu juga udah tidak lagi kita persoalkan, seolah-olah sudah lewat. Atau jangan-jangan itulah persoalan yang salah satu persoalan yang bisa menjadi titik tolak kita untuk melihat apa sih Bali secara lebih dekat di dalam kanvas atau di dalam karya-karya visual yang lain. Nah, ini bisa menjadi bahan berikutnya untuk kita, apakah tema, atau kalau temanya harus di mana gitu ya. Misalnya ada kasus kemarin Wirawan hadir, apresiasinya luar biasa dengan tema Bali yang kuat juga secara tematik, tapi visual Wirawan juga menghadirkan keragaman eksplorasi visual dengan material yang berbeda kalau dibanding dengan material umum gitu misalnya di Bali. Nah, mungkin kita bisa sama-sama melihat satu kasus seperti itu, atau teman-teman seperti Wayang Perdana dengan kelompoknya membuat satu pendekatan yang berbeda, misalnya dengan 2 dimensi, 3 dimensi dengan material. Nah, sekarang ada generasi berikutnya seperti Nugi, Surya, dan kawan-kawan. Saya pikir ini bisa menjadi ruang untuk kita saling mendiskusikan dengan cara yang lebih dekat, gitu ya. Misalnya, mungkin tidak harus agak jauh gitu ya. Misalnya Nugi bisa cerita bagaimana Nugi mencoba mempersoalkan secara visual melalui pendekatan desain ya. Nugi bagaimanapun, tetapi Nugi selain kuliah di DKP, tapi sebetulnya didikan secara genetikanya sangat seniman kalau saya lihat itu, entah dari ibu, entah dari bagaimana. Tapi itu menarik gitu, cara dia untuk mempersoalkan persoalan budaya atau persoalan ini secara lebih kritis dengan cara pandang visualnya menjadi menarik. Mungkin Nugi bisa share, tidak perlu terlalu jauh dulu, tapi bagaimana Nugi mencoba bergerak secara rupa menanggapi persoalan-persoalan yang sesungguhnya tematik, tapi didekati dengan pendekatan serupa yang bisa jadi kayak di Jus itu kan dengan mengambil langsung gitu ya, pohon objek yang ditemukan kemudian dimaknai itu. Silakan ini. Selamat sore ya, terima kasih kesempatannya ada Pak Yoga dan Liputu. Kalau mau menanggapi bagaimana pilihan hari ini, kebanyakan juga masih dalam membuat persoalan dari desain dan juga seni itu. Sebenarnya kalau pilihan-pilihan itu kan sering hadir ketika ada cara berpikir, mungkin kerangka berpikirnya lebih ke arah desain, bagaimana kita menentukan point of view-nya gitu. Bagaimana pilihan objek atau budaya visual yang ada di sekitar. Kayak misalkan persoalan visual mungkin luar ruang terutama gitu, beberapa kebutuhan pariwisata itu mengakomodir bagaimana kebudayaan di Bali juga gitu, terutama di budaya visual gitu,
Enggak, gimana cara mungkin persoalan visualnya mungkin barat perlu karena emang apa namanya target audiensnya dari barat dan kalau merupakan identity dari di Bali itu ada hal-hal yang menarik yang coba aku pikirkan gitu tentang bagaimana hal-hal itu tumbuh itu apa namanya transformasi pariwisata itu berkembang gitu. Aku coba nggak gitu ini sebenarnya apa namanya begitu mendalam, cuman aku masih baru banget melihat beberapa persoalan iklan cuma ruang juga bagaimana Bali bisa menghadirkan karakter yang khas gitu, terutama dari arsitekturnya terhadap environmental design gitu, seperti kayak apa istilahnya di segi dan struktur bangunan dari pelang itu kan ada part-part yang mungkin tradisi banget, cuman akhirnya proses kreatif orang Bali tersebut membuat itu sebagai sebuah icon gitu, yang mungkin bisa dibilang Bali design itu mungkin ada siapa yang arsitektur Bali itu yang bikin Bali style tuh Wijaya. Bali Wijaya, sorry. Itu dia ya mungkin untuk hal-hal kalau suatu pendekatan di desain itu yang mungkin aku bisa berikan, cuman kalau aku melihatnya kalau mau balik banget halo sebenarnya ketika mulai tertarik tentang persoalan Bali ya itu sebenarnya dari Sangkrin juga, karena salah satu Patung berikan buku untuk baca dipinjam punya misal karena yang tentang pariwisata budaya pariwisata itu Patung juga salah satu itu yang punya bantu lulus karena jadi sebenarnya persoalan hari ini itu menurutku penting juga gitu, bukan hanya tentang persoalan budaya itu, cuma modernitas yang hadir di tengah pariwisata ini juga menurutku menarik gitu, karena ya seperti kemarin pandemi misalkan nggak ada pariwisata, kebudayaan itu bagaimana tetap berjalan aja gitu, nggak mau mengandalkan pariwisata terus, cuman ya akhirnya apa namanya ya pariwisata itu jadi bagian keduanya akhirnya yang sebenarnya terjadi itu, jadi ya nggak bisa gitu banyak sih persoalan juga visualnya tertarik ke poster-poster propaganda Rusia atau Soviet tentang pilihan visual ya pilihan visual sebenarnya gaya visual ya karena banyak juga karena aku tertarik pariwisata tuh ketika mau lulus gitu, mau aku bikin website tentang social story pariwisata Bali itu, cuman websitenya udah kadaluarsa. Terus ya tertarik banyak temuan visual tentang bagaimana Belanda ingin apa namanya memframing Bali dengan budaya posternya gitu, that's desain itu gitu. Jadi beberapa pilihan visual bangsa lama itu juga mungkin menarik ketika dipakai membahasakan hari ini gitu, karena karena lumayan akhirnya banyak yang merasa budaya poster lama ini ternyata gampang dikenali gitu, udah menjadi icon yang gampang dikenali, dan juga mungkin mau indie itu ya mau gampang dikenali, dan juga katanya beberapa poster pariwisata itu mungkin yang paling kuat itu dihadirkan oleh Belanda gitu, ketimbang negara-negara lain di Eropa terutama. Ya, itu sih pilihan-pilihan visual. Terima kasih. Ya, salah satu yang menarik memang ternyata kan banyak hal yang dapat kita ungkap ya. Banyak hal yang bisa kita ungkap yang sekali lagi referensi tetap menjadi peluang untuk digerakkan gitu ya. Saya melihat juga belakangan sejak 2000-an ini teman-teman muda misalnya Nuki dan teman-teman muda bikin apa namanya yang kemarin
Transjempos atau sebelumnya yang Suksuma Bali gitu ya, Suksuma Bali. Jadi ada reaksi-reaksi yang digerakkan oleh teman-teman muda di Bali yang mungkin memang persoalannya saya melihat kenapa juga tidak terbaca memang belum adanya pencatatan misalnya. Nah itu yang kita melihat di persoalan di Bali memang sangat banyak dan karena eventnya sangat luas, sangat cepat mereka bergerak, tetapi belum ada mapping. Itu juga yang dari lama Biarawan memberikan catatan kepada kami gitu. Nah kami juga di Kurat memang membutuhkan proses karena tidak bisa selamanya kita misalnya berdua berempat. Nah sekarang kita mencoba meluaskan jejaring kita sehingga kesadaran itu bisa menjadi kesadaran bersama. Persoalan data, kenapa kami juga menggarisbawahi karena persoalan data itu kan menjadi persoalan yang harus mulai dikumpul pertama, yang kedua mulai dibuat. Nah ada persoalan menarik adalah ketika Vincent membuat beberapa konten-konten. Nah itu kita berharap ke depan Nugi dan kawan mungkin bisa saling membantu gitu ya. Jadi bagaimana persoalan data itu kita akan pelan-pelan masukkan di dalam konten. Karena lagi-lagi jangan-jangan bayangan kita terhadap Bali jangan-jangan terlalu luas juga dalam arti tidak terfokus gitu. Misalnya abstrak apa sih dari tahun 90 sampai sekarang tetap ada yang lukis abstrak dari Derawan dari sebelumnya bahkan misalnya Pak Wianto almarhum dan yang lain. Bagaimana itu membedakan antara goresan satu goresan yang lain? Saya baru terkesiap ketika kita mulai riset lebih serius gitu. Misalnya nanti Made bisa cerita bagaimana Derawan secara sadar buat goresan gitu. Ketika dia mengatakan konsep saya, tapi bagaimana misalnya konsep mandala itu di dalam karya, kan gitu ya. Nah, itu kita saksikan kemarin dan kita rekam bagaimana itu ternyata menjadi proses tanpa sadar. Nah, saya juga relasikan kemudian dengan Dibutuh misalnya. Dibutuh di dalam proses pagi-pagi itu menarik sekali. Saya ada cipratan yang umurnya cukup panjang dari proses SMA dia. Kemudian diperkuat, kemudian ada bentuk yang kemudian juga dihasilkan dari rekaman bawah sadar yang mengendap tentang Bali gitu. Sudah menjadi hafalan tetapi mampu melahirkan karakter-karakter yang berbeda dari kapas 1, kapas 2, kapas 3 misalnya. Kemudian ada final touch terakhir dengan cipratan dan menjadi garis. Ini jangan-jangan pola yang bisa dirumuskan. Nah itu yang kemudian saya langsung ini kita banyak bisa membuat membuat kajian dari proses seniman yang memang itu yang secara pelan kita coba akan gerakkan. Mungkin Dibutuh bisa menambahkan dulu sebelum kita lempar. Terima kasih ya. Seni rupa Bali kita kan diwariskan dengan banyak masalah, baik karakter, baik juga ciri khas atau khas gitu. Nah yang menarik adalah ketika anak-anak baru, ketika kita lihatlah di eranya Blinyo Manerawan, Jirno itu membaca bahwa mereka itu bukan tanpa root, mereka justru kuat sekali dan kuat secara konsep. Nah, dan kalau kita mengacu pada hal-hal yang berbau di luar Bali kan pola, cara, dan menerjemahkan ide itu kan penting sekali direalisasikan. Nah, kalau kita melihat misalnya Erawan itu ada polanya untuk melukis, ada prosesnya. Melihat Jirno juga seperti itu. Dan bukan tanpa ide serta-merta itu bisa hadir gitu. Nah, diskusi tadi di awal di ruangan ini tentang perluasan ide itu. Nah, Bali itu terlalu banyak sebenarnya memberikan ikon karena Bali punya fase atau nasab istilahnya. Kita tahu bahwa ketika kembali lagi kita ke cerita lama tentang Kamas itu seperti apa. Mereka punya pola. Apalagi ke lukisan batuan juga jelas polanya. Dan
di generasi Batuan itu tidak hanya kita melihat seni tradisi Batuan, tapi ternyata ada hero-hero yang lain. Seperti mungkin kita mengenal Ngendon, kan begitu, yang berupa Batuan. Di Ubud juga begitu, selalu ada yang lain dari masa yang umum itu. Nah, ternyata Bali itu punya juga ciri khas, tidak hanya Pitamaha, ternyata di Kerambit itu juga ada seni rupa, di Negaro juga ada seni rupa, apalagi Singaraja ya. Kita lihat gimana sedemikian visionernya mereka, lihat relief-reliefnya di Singaraja. Sebenarnya kita tuh ada di ruang yang sangat bebas di dunia seni rupa ini, walaupun diprim oleh kepentingan pariwisatanya Belanda, karena ini kita kan mulai di fase politik ini. Ketika Belanda menguasai Bali, kita kan merasa betul bahwa seolah-olah kita tuh muncul menjadi seniman tuh karena dikrit oleh Belanda. Karena itu masalahnya kita, sebenarnya kita sebelum ada Belanda pun udah ada seniman, kan begitu. Nah, cara ini gimana nanti Wayan bisa menerjemahkan, mungkin menelisik ulang, kadang-kadang ini penting. Wayan sama Madi melihat bahwa kita tuh berkesenian tuh bukan berdasarkan order dulu gitu. Nah, ini penting untuk ditelusuri lagi. Kita melihat teman-teman muda sekarang, melihat Bali dengan segala perkembangannya, termasuk saya sering mengatakan saya orang beruntung, karena apa yang dijelajahi lebih awal oleh senior-senior saya itu di Jogja, yang anak-anak Bali di Jogja itu sudah memberikan kontribusi yang banyak untuk saya lebih mudah untuk menjalankan atau menerjemahkan ide-ide tentang kegelisahan tentang Bali itu sendiri gitu. Kalau saya pribadi, saya melihat seorang Lempat itu hero saya sebagai pribadi. Saya sangat suka garisnya, walaupun saya tidak harus membuat seperti Lempat gitu. Karena tahu membuat karya seperti Lempat itu banyak masalah gitu. Tidak mungkin skill kita mampu di situ, tapi sebagai anak muda atau generasi berikutnya kita menerjemahkan itu menjadi pengetahuan. Garis masih bisa berbicara. Pasti berbeda energi garis orang Bali dengan garis entah siapa yang lain di luar dari kita. Gitu. Karena orang Bali sudah punya filosofi sendiri di sisi seni rupa tradisi itu untuk menerjemahkan garis itu apa. Itu kan ada pola-pola dari awal yang sudah punya nilai filosofi, entah apa istilahnya gitu. Nah itu semua adalah pola untuk merealisasikan seni rupa Bali itu punya khasnya sendiri. Nah itu yang membuat saya, sebenarnya saya tidak banyak mengubah, saya justru terinspirasi oleh karya-karya lama yang justru itu mungkin namanya itulah root. Nah, seni rupa misalnya apa yang dilakukan Mas Riyadi, kita semua mengatakan itu wah pembaru kontemporer. Kalau istilahnya Beli Nyoman kita dengarkan, itulah cara mentertawakan dirinya kembali ke dunia. Istilah di Bali itu udah ada polanya, itu dunia pertunjukan tari bontres itu gitu. Nah, sering kita membahas hal-hal seperti itu, tapi apakah itu menjadi pengetahuan nanti? Nah, kembali lagi dunia pengarsipan kita harus baik. Kita harus support ini Gurat ini gitu. Sebagai salah satu tempat untuk mengarsipkan gitu. Saya sangat tertarik sebenarnya dengan dunia arsip. Tapi 7 tahun yang lalu di luar dugaan semua arsip Sangkring itu dicuri. Mungkin ada 5 hard disk eksternal, komputer dicuri maling gitu ya. Dan saya ketemu dengan pencurinya di pengadilan. Iya ketemu. Entah itu order kita nggak tahu. Dia cerita, kenapa kamu nggak mengambil komputer yang bagus atau Apple di meja di office-nya Sangkring? Ternyata dia ngambil di rak itu hard disk eksternal. Kalau hard disk eksternal dijual harga berapa sih? Kan lebih mahal komputernya gitu. Ternyata mungkin maling by order gitu. Nah ini yang
betapa pentingnya arsip. Akhirnya saya pada dalam ngomongin arsip pada tahap agak frustasi lagi. Nah, betapa pentingnya arsip. Bali ini butuh pengarsipan untuk walaupun mulai dari hal-hal yang kecil, tidak hanya yang format besar. Nanti seperti Wayan sudah mengatakan betapa pentingnya individu seniman itu dibukukan, tidak harus mewah, hitam putih dulu. Masalah nanti buku bisa lebih baik itu kan tergantung rezeki atau partner lagi yang bisa membiayai. Hitam putihnya cukup, karena apa pentingnya? Karena kita banyak kehilangan seniman. Karena seniman Bali itu bukan tidak punya pola, tapi yang meneliti, yang membangun ceritanya yang nggak ada. Otomatis setiap satu seniman hilang, seperti kita kehilangan satu perpustakaan. Suka nggak suka seperti itu. Nah disitulah, karena kita kalau urusan arsip selalu peneliti dari Eropa. Kalau sekarang tidak ada peneliti dari Eropa, otomatis kita hilang berapa perpustakaan nanti. Betapa pentingnya teman-teman Buddha ini, jangan hal yang besar aja. Kita tahu pencapaian tentang develop itu penghargaan yang penting, tapi ada seniman yang luar biasa, harus itu diarsipkan untuk membangun cerita-cerita seni rupa Bali. Nah, itu yang harapan saya, dan siapa tahu nanti dari yang kecil-kecil itu akan menjadi baik arsipnya di Gura. Terima kasih Wayan. Terima kasih Ibu Butu. Mungkin sebelum ada paman, ada ini kan pasti nanti gongnya adalah. Jadi teman-teman muda dulu, ada sudah seberata. Sekarang harus nanti di kubus ini sebentar. Nah, Surya bisa cerita. Karya Surya cukup menarik karena agak berbeda. Tapi kemarin apa itu yang Gayoni yang diterjemahkan kan gitu. Jadi gagasan-gagasan yang menurut saya sih menarik itu di sharing gitu loh. Jadi cara berpikir Surya dalam menanggapi. Terima kasih teman-teman semua. Cerita tentang saya berproses sebenarnya di proses kesenian saya itu banyak diinspirasi atau menanyakan dalam lingkungan mungkin karena hidup di lingkungan antara craft atau kerajinan dan mengetahui seni rupa ketika berkuliah di Jogja, akhirnya banyak munculkan karya-karya visual mungkin terlihat seperti pola-pola berulang atau kita familiar dengan mengenalnya seperti dekoratif atau apalah setelah itu. Saya ketika lulus dari Jogja dan berproses, sempat karena pandemi berproses di Bali, akhirnya kembali lagi melihat di lingkungan, pertama sih di rumah ya, karena latar belakang lingkungan bapak juga dulu pengrajin patung, punya dulu workshop patung antik di Batuan gitu. Bapak juga senang patung, terus ngajar kriya keramik juga di seni gitu, Sekarua. Secara alam bawah sadar mungkin ketika kecil saya juga belajar mukir atau apa, membuat pola-pola ornamen atau apa. Saya rasa semua itu banyak mempengaruhi akhirnya
ketika akhirnya saya mulai mempertanyakan, menyadari dan mengetahui dari buku-buku ternyata ada hal kayak gini, terus berkembang belajar di Jogja juga, ketemu referensi karya-karya seni rupa yang menurut saya sangat beragam dan akhirnya menarik buat saya eksplorasi juga dalam kesenian. Di sana ternyata saya terinspirasi antara karya mungkin kerajinan, tapi ternyata di Bali itu karya kerajinan itu bisa punya nilai yang lebih sebenarnya. Saya dari bukan hanya sebagai kerajinan aja, bisa jadi karya-karya seni rupa yang maksudnya karya fine art sebenarnya. Kalau kita mungkin sadar dan paham gimana, karena sebagai lelaki sebagai anak muda yang bakal beranjak dewasa. Akhirnya di dalam proses bunga akhirnya di dalam proses itu banyak menemukan, maksudnya ketika main kemana waktu itu kedua nggak percaya kayak apa tinggal ada yoninya gitu. Maksudnya dari cerita-cerita tersebut dan seperti di Jogja main candi-candi itu, maksudnya kembali yang kayak dua individu, maksudnya antara Liga dan Jogja itu bakal terpisah atau bakal melahirkan individu yang baru, gitu. Maksudnya di sana akhirnya ada proses, maksudnya saya jadikan mungkin dengan kemasan tentang lelucon atau satir atau gimana, parodi gitu. Akhirnya ada proses, saya ini sudah mulai banyak dewasa, ada hal-hal kayak gitu, sisi spiritual. Semenjak abad ke-11, diet menjadi berbagai macam bentuk, menjadi cap, dan kita akhirnya mengetahui bahwa masa lalu itu bukan kuno sebenarnya, tapi masa lalu itu justru energi yang bisa diterjemahkan untuk masa kini, karena mereka punya unsur-unsur visual sangat visioner gitu pada zamannya. Dan Garuda yang kita dapatkan diwariskan di Bali kan termasuk statis sebenarnya, dengan posisi sudah, kalau kita lihat di Padmosano atau apa, mungkin rata-rata udah seragam bentuk. Nah, ternyata Garuda yang sudah dijadikan cap atau moka istilah zaman dulu itu, di zamannya Airlangga itu, ternyata kaya sekali visualnya. Dan kalau itu dijadikan satu menjadi ide, diterjemahkan, berarti kita sebenarnya tidak hanya mengenal Buddha Pancasila yang sudah kayak ayam panggang itu. Kan gitu, kalau kita lihat, kalau coba kamu pergi ke pasar Gianyar itu, pasti ayam itu ayam bakar. Nah, ternyata Garuda itu sangat variatif dan kaya, eksplor dengan hal-hal yang lama, tapi dikasih energi zaman sekarang, bukan sesuatu yang kuno sebenarnya, justru penyegaran dengan cara kita melihat. Saya misalnya, pamer di Ubud, saya cerita tentang batu gitu, tekstur batu apa. Saya sebenarnya ingin mempertanyakan Bung Tony yang juga ahli, dan ahli dalam arti dia juga penjual benda antik yang berunsur batu gitu. Dan dia banyak koleksinya. Akhirnya lebih cepat kita bisa meet ketemunya karena paham gitu.
pengalaman, apalagi mau melihat kayak gedung Kerteo atau apa. Kalau saya kadang-kadang ketika keliling di Jawa tuh melihat Lingayoni yang bervariasi itu. Lingayoni itu ada tingginya 180 di Mirigamar namanya di Jombang, dengan naga meringis gitu. Dan karya-karya itu tidak tertinggal energinya kalau kita bisa menerjemahkan menjadi karya masa kini. Karena pergulakan saya melihat hal seperti itu, maka kita baru mengerti bahwa eksplor tentang karya seni rupa sedemikian kayanya di tanah Nusantara. Kita nggak perlu ngomongin lagi sekitar misalnya Tapak Siring itu kan, wah itu udah bukan kita bicara mana lebih tua Jawa, mana lebih tua Bali, tapi memang ada masa bahwa para pertapa itu sambil berkarya gitu. Maka ada candi Gindik namanya sekitar Bangli ke Tapak Siring itu banyak. Ternyata eksplor seni yang sedemikian liarnya udah dari dulu sebenarnya untuk memahami rentang waktu itu. Nah, saya salut dengan kalau mau belajar melihat hal-hal yang lama, tapi kan tentu kita baca kembali menjadi energi masa kini. Tidak ada salahnya. Saya mengerti Surya itu liar garis. Saya ingat juga kembali ke garisnya era Made Budiano awal. Ketika melihat karyanya Surya, bro, ini ada energinya Budiano tentang garisnya, bikin garis tajam itu. Nah, kalau Made Budiano itu orang Gianyar, tidak begitu dia membuat raja. Karena dia orang Denpasar, tentu punya jarak, mungkin ada hal-hal yang lain unik jadinya. Dia punya karakter sendiri. Nah, itulah kembali lagi menempatkan ekspresi pribadi itu menjadi yang utama dalam pendidikan ini. Melihat, saya pikir hal yang baik mau belajar seperti itu, melihat Lingayoni itu kan satu filosofi yang luar biasa tentang kesuburan laki perempuan. Kalau nggak ada laki perempuan, kita nggak ada. Nah, kan begitu. Nah, penting itu memahami hal seperti itu. Jangan dilihat, jangan membaca dari sisi yang negatif jorok ya, tapi harus dari sisi positifnya, bahwa kesenian itu aku pikir seperti itu. Segelap-gelapnya hasil karya seni itu pasti prosesnya banyak hal yang positif sebenarnya, walaupun menggali hal-hal yang gelap, yang dalam, deep gitu istilahnya, pasti itu dengan proses positif. Baik itu belajar untuk hal-hal seperti itu, untuk mengenalkan ya, karena zaman sekarang anak-anak muda seperti umur anak-anak muda nggak ngerti itu Lingayoni. Itu mungkin salah satu eksplor itu baik. Terima kasih. Terima kasih Bebutu. Kita langsung saja lempar ke kubu kiri, ada berapa di Pak Man. Silakan. Selamat sore. Terima kasih Wayan dan kejuratnya sudah dikabarin kita hingga bisa hadir hari yang baik ini. Selamat sore di rumah yang ada Pak Putu dan teman-teman semua. Yang berbicara beda sih sebenarnya, saya sebenarnya penonton seni rupa ya. Saya penonton seni rupa. Saya juga menonton orang tua saya melukis. Ketika bercerita sedikit ketika saya hadir di Jogja seperti cerita tadi, ternyata di sana ada seni rupa juga dengan berbagai pergerakannya. Terus dari kecil kita sangat akrab sekali dituguhkan seni rupa di Bali dengan berbagai pergerakannya, dan sampai pada titik ini kompetitif seni rupa sangat pesat sekali dengan adanya teknologi. Terus di
saya tonton di media sosial, salut sekali sama Sangkring. Satu-satunya penggiat yang saya ketahui juga termasuk teman di Indonesia, termasuk dia sebagai pesaing dengan kerasnya pesaing-pesaing lain dari dia sesama pelaku seni, penggiat seni dan pengelola seni. Saya ajukan jempol sekali. Di satu sisi di Bali dengan kondisi kesenian tahun 70 yang mempunyai perkembangan sangat bagus sekali, dan saya waktu itu tidak paham siapa yang menceritakan kesenian Bali itu. Saya tidak paham sekali. Pergerakannya juga bagus, iman bagus, dengan materi teknik apalah sebagainya sangat kaya sekali. Dengan saya menonton di YouTube ada beberapa lelang-lelang yang bertaraf internasional, ternyata kita sedikit sekali tim yang masuk di sana. Yang dengan ketidakpahaman saya suka seni rupa, merasa kok tipis ya kesenian kita sampai di sana. Dan saya bertanya sebenarnya sama Pak Putu sebagai pelaku, ada apa sebenarnya dengan Bali? Terus Pak Putu ya paham sekali, dia berangkat dari Bali, berproses di Bali, dan bertarung di sana. Dan dia sifatnya yang nasional, yang unggul Pak Putu dan timnya. Sedangkan kita di Bali, bendera itu belum muncul. Itu belum muncul. Saya sebagai penonton rindu sekali hal itu bisa terjadi. Saya sebagai penikmat seni rupa dan dia merasa bertanggung jawab, ada sebuah tim yang bisa dibanggakan gitu lah istilahnya. Sebenarnya dalam pertemuan ini merasa apa sih yang kita perlu pikirkan? Itu saja pertanyaan dia. Terima kasih banyak. Tapi sebelum ditanggapi kita skip dulu, mungkin Pak Man juga bisa menyanyikan karena kolaborasi kita sebetulnya tidak hanya terbatas di jaringan teman-teman, tapi selama ini kami di Burat memang selalu menjalin kerjasama dengan ruang termasuk kuliah. Nanti apa yang ditawarkan di itu juga bisa sebetulnya kita sama-sama. Karena samping Kulidan misalnya sejak berapa bulan ini kan intensif untuk menghadirkan perspektif yang berbeda ya, perspektif yang berbeda untuk teman-teman di Bali. Mungkin Paman bisa memberikan pandangan dari teman-teman muda itu agak berbeda cara mereka mungkin selama ini menanggapi persoalan-persoalan tema ataupun secara visual dari pengamatan dan akomodasi dari Kulidan untuk pandangan teman-teman muda. Silakan Pak. Jawab dulu Bapak. Oh gitu. Oke, silakan. Jawab. Terima kasih Pak Man. Kalau kita melihat, kita sebenarnya bukan membandingkan ya. Jogja seperti saya katakan kan pulang aliknya dengan Bali tidak jauh. Jadi karena seni rupa Bali berkembang ya pasca kalau kita bilang pascanya young artist itu, tentu kita ada istilah suka nggak suka ada SDI. Itu salah satu penggerak kalau kita mau bilang pembaharuan juga untuk seni rupa di Bali. Nah, kompetisi itu berlangsung terus karena faktor pendidikan, sehingga kelihatan sekali bahwa karena di zaman itu orang lebih cenderung memilih kuliah ke Jogja, sehingga Jogja itu beruntung. Disitulah kompetisi yang bagus terjadi, sehingga berdirinya sanggar-sanggar atau kelompok seni rupa yang ada di Jogja itu yang membuat
Jogja itu menjadi sedemikian bergemuruh. Dan kalau dalam konstelasi ilmu pengetahuan, bersangar itu pasti ditertawai di zaman sekarang. Di zaman individu, di zaman apa-apa sudah diketahui. Kalau mau belisik, rata-rata adalah yang studi di sini kan homogen semua, kita sesama orang Bali. Ada kehilangan rasa kompetisi. Kita lihat karya teman agak besar, wah karyamu besar. Mungkin ini bukan satu hal yang buruk, tapi kadang-kadang memberi stigma energi negatif kepada teman itu, seperti menurunkan semangat. Gitu. Saya ini kan mahasiswa nih, yang pamer. Di era saya nggak ada ukuran karya seperti ini. Nggak tahu ya. Apalagi di era Blinyoman nih, dia udah melampaui bahan. Kayu dibakar, dirakit, dikasih sentuhan. Apa ya? Kalau kita mau jujur, kalau mau jujur ada hal yang turun gitu dalam menerjemahkan ide. Ada semangat ini yang semangat itu kan nggak ada ukurannya gitu. Ada yang turun. Nah, kalau kita melihat di Jogja itu orang TA itu biasa tuh 2 meter kali 2 meter apa ukuran yang walaupun bukan ukuran mengukur menjadi sesuatu yang baik, tapi minimal di situ ada semangat yang bisa dipancarkan. Ya. Banyak hal yang bisa dieksplor. Itu mungkin apalagi sekarang di Jogja itu grupnya kayak Surya Sebrata, dia punya tim, punya komunitas, punya manajemen sendiri. Nanti promosi, nggak tahu apakah itu terjadi di Jogja saja, ternyata tidak, ternyata di Bandung terjadi. Bikin tim untuk memanage dirinya, mengenalkan karyanya, baik dengan dunia digital di medsos, punya tim untuk menyerang misal art market gitu, misal kalau kita lihat kemarin itu Art Jakarta gitu. Anak-anak muda itu semuanya punya stand, bergrup mereka berapa orang, 12 orang. Nah, ternyata karena ini berdasarkan real ya, anak Bali nggak melakukan itu. Seniman Bali nggak melakukan, walaupun seniman Bali yang tinggal di Jogja seperti grup Surya Brata, dia tuh kayak Dabi gitu, dia sewa itu ruangan ukur kecil 2 kali 2 meter dengan harga 12 jutaan ya dulu ya. Nah, ada spirit fighting yang kadang-kadang maaf di Bali ini teman-teman mungkin yang sangka Surya Subrata belum tentu berani melakukan itu. Ke Jakarta membawa lukisan, membangun spekulasi yang besar karena harus menyewa ruang. Nah, kita kehilangan itu. Nah, kenapa ini menjadi hilang? Nah, apakah itu ada faktor sudah tidak ada passion atau berjuang lagi di seni rupa atau hanya sekedar ingin selesai? Teman-teman mahasiswa di Jogja itu mungkin kalau Pak Man bisa melihat mempraktik medsos, walaupun karyanya sedikit ada unsur keseragaman. Saya kembali lagi ingat pada tahun-tahun 90-an, saya juga seragam Jelbret Art, tapi mungkin nanti akan tetap mencari kedalaman juga dari perjuangan itu. Nah, inilah yang terjadi di teman-teman Jogja. Mungkin Bandung juga melakukan itu karena dekat Jakarta. Anak Jogja ini benar-benar melakukan itu. Semua stand kecil-kecil itu diisi anak Jogja rata-rata. Nah, sama dengan seni rupa misalnya di galeri yang sudah mapan, yang mengisi rata-rata seniman Jogja. Kenapa ini bisa terjadi? Kayak tadi itu kita kembali bahwa kita melupakan bekerja sama, berkolaborasi, saling membagi bahan informasi tentang seni rupa Bali yang sedemikian bagusnya. Lama-lama, ya maaf, ini bukan kita bilang jelek secara visual ya, tapi maaf, secara tema mungkin ada hal yang menarik di Jogja itu, eksplorasinya bisa sedemikian, ya mungkin maaf ada unsur industri itu yang namanya industri seni yang luar biasa. Kita lihat sisi positifnya dulu gitu, untuk mengarah ke dunia kreativitas.
Itulah yang membuat Jogja itu, kalau kita mau jujur, dia paham betul gimana, karena di kesenian itu sudah ada istilah deadline, waktu, macam-macam itu kesepakatan. Nah, dibutuhkan kedisiplinan itu. Dan mahasiswa pun mereka sudah melakukan itu, punya grup untuk melakukan hal-hal promosi untuk menunjukkan mereka ingin menjadi bagian dari seni rupa itu. Saya melihat walaupun anak-anak muda itu mungkin kalau mau jujur jarang yang memahami kesejarahan seni itu, mereka nggak penting itu. Dia tuh seperti saya harus ada di ruang itu. Itu yang mungkin kurang lebih saya melihat Jogjanya untuk seleksi karya misal purba muda gitu. Untuk memilih karya 40, kita yang mengaplikasi bisa 350 seniman dan cepat semuanya. Dan dalam seleksi betapa susah menyeleksi karena kualitas dan hal-hal yang lain banyak yang luar biasa. Itu yang terjadi di Jogja, padahal kita curiga dengan era seni rupa yang banyak hal-hal yang dikurangi dalam pendidikan itu yang kita curigai gimana seni rupa kita nanti. Ternyata banyak mengalami kemajuan juga. Saya tidak berani meremehkan teman-teman muda. Kita curigai, oh gimana mereka kok kecil-kecil sudah pakai artisan. Kita tidak lagi bisa bicarakan itu. Tapi, nah begitulah manajemen seni rupa yang sedemikian cepat sekarang. Itu kurang lebih yang membuat ya Jogja itu, misalnya kalau pembukaan, kita masih bisa lah di sini melihat betapa persentase kehadiran itu anak muda malu-malu. Kalau di Jogja itu teman-teman menurut pengalaman mereka dengan enjoy. Saya senang juga berbagi. Misalnya di era misalnya saya membuat awal itu seni rupa muda Jogja itu di eranya Putu Sastra anak Brinyoman. Saya ajarkan sistemnya. Kita harus belajar dulu gimana menempatkan dan menghormati seniman yang lain. Saya ajari tata, akhirnya mereka memahami itu untuk belajar melayani. Akhirnya sekarang dia menjadi seniman, dia pada tahap sudah dilayani, dikasih ruang. Itu semua saya ajarkan prosesnya, bukan saya ya. Saya bersama-sama mereka mengajarkan untuk sampai ke generasi mereka ini. Siapa yang mengatur sistemnya? Saya lepas, nggak pernah mengintervensi anak-anak itu, sehingga mereka rata-rata menjadi mandiri sekarang. Sebenarnya apa sih yang bisa ditawarkan untuk di kemudian itu? Mungkin dua hal dari yang terima kasih Pak. Ya, mungkin langsung kasih ya. Terima kasih Pak Nyoman. Sangkring saya maksudnya mulai bergerak tahun 2007. Kita gerakkan secara support dari owner waktu itu, teman saya gitu. Saya support terus sampai tahun 2011. Saya bertanya kepada istri saya, karena istri saya mengelola, kenapa nggak minta lukisan lagi ke saya gitu lanjut. Oh, istri saya jawab, oke, kita udah bisa bayar listrik nih sendiri. Itu saya 4 tahun itu saya support terus programnya, kegiatannya. Setelah itu tahun 2011 akhir ada istilah tutup buku gitu. Kamu kok nggak lagi bisa tolong siapkan satu lukisan atau dana untuk tahun depan gitu. Ternyata saya tanyakan itu mereka udah punya jawaban, oke, kami udah bisa bayar listrik sekarang. Nah, dari itulah saya lepas terus sampai sekarang. Berarti dari tahun 2011 ya
sudah 11 tahun kurang lebih dia bisa jalan. Itu tentu karena support dari kawan-kawan perupa yang percaya pada Sangkring. Terima kasih kepada semua perupa yang telah support Sangkring. Nah, seperti Nyoman tanya bahwa seni rupa Bali itu dulu menjadi kayak parameter lah. Semua seniman ingin pameran ke Bali. Mungkin kita lihatlah di eranya Bagong, eranya Apandi, atau siapapun pasti pameran di Bali. Saya ingat betul dalam pidato Dr. Wee Hong Jin pada tahun 2000 ketika milenial ya, pamer milenial di Agung Raya itu. Nah, di pamernya SDI beberapa museum itu, Pak Dokter ngomong kami akan membawa seni rupa ini ke Jogja. Saya tahu betul bahwa ketika itu karena kita di Jogja juga, Pak Dokter waktu itu punya partner berapa orang, mungkin para pialang tembakau yang mencinta seni rupa. Akhirnya ada semenjak itu ada pergeseran kegiatan dan program, mulailah cenderung ke Jogja karena tentu ada support seperti dari suka nggak suka pialang itu penting. Nah, karena seni rupa Bali yang dipartneri oleh galeri-galeri di Ubud itu ada kendala dalam hal mensupport perupanya sendiri. Kita tahulah, saya punya pengalaman bisa mungkin ini info salah, dia membeli, tapi untuk mencari biar dibayar butuh waktu. Berapa kali kita menunggu dia. Nah, ada banyak hal yang mungkin secara manajemen tidak cocok untuk seni rupa kontemporer itu sendiri. Kalau kita ada kritik dengan mereka tidak memberikan jawaban secara konseptual. Yang dipakai adalah emosi dan keseluruhannya. Kasus Wolbo yang dulu dikritik dengan atas nama anonim nama orang lain, apa sebagai pakai tema ini, kok di tengah itu marah gitu. Dan ada yang menjawab, oh karena kebetulan saya ada di daerah ini, itu kan bukan konsep. Kebetulan saya ada di pegunungan, kebetulan saya satu teman itu punya rumah di dekat pantai, itu bukan konsep itu. Salah jawabannya. Mau bikin yang terkonsep. Salahnya kita sampai sekarang ya. Bukan dari wilayah komersialnya, bukan dari saya kayak saya di pasar itu penting juga, tapi buat jangan kita menempatkan diri pada kebutuhan pariwisata. Kita harus ada wilayah di luar itu. Kita harus menjadi bagian dia. Yang lain dari saya lain dari pertama, saya lain dari walaupun saya pelaku tradisi, saya harus lain dari tradisi itu sendiri. Oh saya harus lain, saya bukan keturunan saya bukan filsafat. Karena pertanyaan saya sendiri masih sama tuh. Pak Nyoman sekarang pandemi sudah reda bersahabat, sudah bagus, gimana? Apa sudah normal lagi ininya? Dikira saya tuh jualan karena kadang-kadang kita menimbang-nimbang kurang pintar gitu. Yang jelas itu satu. Sebuah kelompok itu penting. Kalau zaman sekarang tuh kalau dibilang sangat tuh nggak penting ya, nggak penting karena kita udah 16 kali di sangat barat juga. Sekarang itu penting apa nggak penting gitu. Bagi saya itu penting karena dia punya story. Sekarang maunya kita mau melanjutkan tak tuh, karena story sangat barat sudah selesai pada tahun 90-an selesai. Setelah itu
yang mudah-mudahan mau lanjut enggak dengan konsep yang beda. Tapi banyak teman-teman yang cerdik juga rasa itu dengar budana anak saya itu ngapain dengan orang saya sendiri kadang-kadang tidak pesimis itu. Saya harapkan perubahan dari dulu ke pengurus baru nanti akan ada suatu gerakan baru. Ada beberapa kali sih, tapi kan itu tidak mampu berada. Itu pengulangan suatu hal yang lama yang sebenarnya kita bicarakan pada tahun 90-an ini kita bicarakan tentang posisi serupa Bali, patung Bali dengan patung model Tanah dan kita bicarakan dulu. Bagus sih itu dimunculkan, tapi kan sekarang mau yang baru tuh dimunculkan tuh apa budana yang budana bagus betul. Itu persiapan pribadi sebenarnya dibilang bersemangat jangan kerja ya saya pikir saya sih itu ya, karena saya membutuhkan ruang-ruang itu untuk terapi personal saya sebenarnya. Karena kalau saya diam tuh saya kaget. Saya kalau nggak mengerjakan sesuatu produksinya, saya seperti linglung. Nah, energi saya bangkit karena reaksi itu sendiri gitu. Saya nggak peduli berapa uang saya habis. Kemarin saya membayar ini, modalnya gede loh. Tapi bahwa saya apa kembali ini uangnya, ternyata proses, wah benar nggak kembali. Kawan saya lah. Sekarang untungnya mana? Ada ya. Artinya Bang Dapur masih bisa. Masih ada jangka waktu sih, mudah-mudahan keuntungan yang lebih itu masih akan mengikuti itu. Mudah-mudahan ya. Itulah sebenarnya. Bayangkan, saya dalam proses tersebut tidak melukis saja. Saya bikin instalasi, bikin kalau orang bilang utang-utang bis itu. Karena selalu kalau saya tunjukkan, saya mudah tunjukkan 50 juta. Saya tunjukkan 50 juta minimal itu. Bayangkan siapa yang beli ke saya kan? Kok saya menjadi sombong sekali itu, karena belum bisa duit itu. Tabungan ini, saya bentuk terus punya keyakinan sih, gitu. Semua kalau kita mendapatkan makan dari kesenian itu sendiri, kenapa kita nggak memberikan kesenian itu sendiri sebuah apa namanya persembahan gitu. Saya yakin itu. Walaupun saya sekarang nggak pegang duit, saya yakin besok akan berkas satu keluarga. Tapi saya nggak bisa kaya akhirnya dulu. Karena semua yang ada saya pakai, kembalikan lagi, tambahkan sedikit. Siapa yang baru saya bagi-bagiin, udah. Jadi tujuan saya persinan apakah saya persinan bisa kaya, bukan itu. Tapi ya saya bisa beli mobil nggak, bisa teman nggak. Nah itu penting. Prinsip apa keyakinan itu harus dikuatkan dalam diri kita. Karena kita kalau kita mengerjakan sesuatu pasti ada imbalannya. Rezeki itu akan mengikuti asalkan kita mengerjakan sesuatu yang positif. Saya bukan mau berbuat sembarangan. Saya besok akan menunjukkan cek. Bagusnya para dosen diisi itu, hafal sekali. Mau dibalik siapa tak tahu ya. Yang begini tak. Kedua, kebiasaan kita diundang dengan kamera-kamera tema. Saya pengalaman dari tahun 90-an bukan. Kita memang harus merasa tak ya. Konsep ini, kebetulan dari pengalaman saya punya strategi. Kebetulan dari konsep-konsep awal itu strategi yang harus ada pada kita harus secara konsep harus punya konsep yang menjadi acuan ya. Yang sebenarnya dia sangat terbuka untuk hal-hal yang lain.
Kalau kita mau konsep tentang tradisi Bali yang mana? Tradisi Bali yang mana? Kita harus paham juga isu-isu global apa. Bukan berarti kita harus bikin apa yang dibikin oleh luar. Isu kemanusiaan di Bali banyak itu. Yang kadang-kadang menjadi isu global. Makanya kalau kita tentang vaksin, tentang posyandu, kalau kita kritis sebenarnya itu ada isu-isu kemanusiaan yang sebenarnya bisa kita kritis. Nah, bagaimana mengekspresikannya? Tergantung kita. Konsep kita mampu nggak menjangkau itu? Saya terus terang aja. Pak Dewan ini besok ada panggilan konsep ini. Terang, muncul sendirinya. Karena konsep itu kan yang menjadi babuan dari konsep itu ada aja. Kalau itu nggak ada, kacau ya. Pintar gambar aja sih itu. Kedua, jangan ada berubah nanti, wah ciri Erwan begini, kayak itu. Saya belum tahu. Ciri seorang seniman yang sebenarnya sudah memahami proses adalah apa? Apapun yang dia pegang, dia menjadi bagian dari ciri khasnya dia. Siapa di gelas saja waktu Erwan masih, saya yakin tadi itu. Karena beberapa kali saya selalu membaca ulang apa ya? Saya perempuan fotografer kok nggak modal saya kok tapak kaki saya yang di semen, di kain itu udah jepit dari. Ternyata memang tanpa kita sadari itu tidak menjadi. Kalau saya mau sama orang, saya ambil ini, cuma saya tambah. Wah, itu Erwan sih. Yang lebih itu penting gitu loh. Kenapa saya berani mengolah media dengan bebas? Karena saya yakin di tangan saya itu aluminium akan jadi ini, kayu akan jadi ini. Yakin saja. Kenapa Erwan dulu abstrak yang sebenarnya ini sekarang menjadi dekoratif? Sehat-sehatnya ada. Kan dulu dia bersifat impresi ya. Karena saya juga heran dulu, orang bukit saya merah, wah sangat Bali gitu. Kelihatan ini taksi Bali-nya. Karena nggak ada pikiran dulu. Itu penting itu pemahaman. Karena saya selalu membaca ulang apa yang saya kerjakan. Bukan anak-anak muda sekarang banyak yang terambil. Mungkin cara-caranya lebih beda. Ya, Surya, si Tutunggi, dan mungkin dengan anak saya nggak cocok sama saya ini. Karena dia mungkin politiknya dia tuh jangan saya sama bapak. Dia mungkin dia dengan merasukan dia saya begini ya. Silakan aja, saya senang. Nah sekarang ya, bagaimana kita mengerjakan sesuatu jangan sembarangan, sekedar mengerjakan karena menjadi pintar dalam teknik semua gampang. Gampang untuk teknis. Karena dulu ada isu-isu mungkin Bali itu ada model walaupun masih banyak memang isi yang Bali itu. Mereka nggak ada tuh, karena ada kesehatannya ada. Kita kan tekanan tradisi adat dan pariwisata itu sangat kuat tuh. Mungkin tadinya nggak ada, bahwa diadakan, jadi orang tertarik. Mungkin saya kira punya gimmick juga ini hanya. Padahal darinya biasa saja sih gimmicknya yang mereka orang. Dan betul juga kadang-kadang memang pilihan-pilihan yang tegak juga, bukan sekadar anak-anak. Nah, isu yang terakhir kan banyak orang juga masa si Mas Dibio mau memilih santri di opini. Banyak yang menyebut tuh, oh sambil juga masih Dibio bukan menjaga nasi dia. Rasanya nggak kayak pamer Mas Dibio hancur santri. Tapi wilayah di Jogja enggak. Ini bukan tadi. Dibio itu ya, bagus ya wilayah sendiri lah.
wah di itu lah ya ikutan ngomongin juga biar itu salah. Makanya di kita sama Audi mereka ramai kalau itu saya sama sore siapa yang mau? Nah jualan orang semua di rumahnya saya tak, saya mau jualan saya ya ada udah saya masih orang lain yang makhluk saya nggak bisa membaca saya. Janganlah masalah saya kayak tulis lagi ya jadi itu ya masalah sini ya ada semua. Pak itu tujuannya kita punya wilayah yang harus kita perjuangkan dan dengan kesadaran bahwa kita mungkin tidak menjadi kaya, mungkin menjadi kaya itu hal yang tertentu lah. Dharmanya kita, sudharma kita pada pekerjaan itu akan lebih kena sih. Padahal silakan proses ini nyaman, mungkin mau mulai dengan space-nya mencari mana dan lain-lainnya. Mudah-mudahan rumah ini saya sebenarnya belajar juga dari saya sudah senang berdoa kita. Karena mereka punya cara pandang yang beda, itu harus support juga. Nah, bagusnya sekarang kan ada bulan, dulu kan terangkan taman-taman ini si besar yang belum ada taman ini besar. Makanya mungkin ada beberapa orang yang sangat kuat menurut sana, tapi orangnya sekarang mulai mencair. Taman-taman di satu potensial, dia ada di bulan. Tempatnya isi dan besar mau di bulan yang mudah-mudahan anak-anak isi Jogja yang pulang beli mau beli walaupun dengan satu botol arak connecting people daripada minum arak di sebarang tempat ngomongnya ya timbal dan lain-lain. Kalau di ruang-ruang liburan saya yakin pasti ada hal-hal yang tanya secara ini bisa kita pelajari. Dan mungkin dia ngomong-ngomong, wah si anu jahat ini, peluangnya hal itu saya tidak ada. Nanti pembaliknya ada, pembaliknya. Karena minum itu penting untuk memberikan keberanian untuk ngomong. Ya, asalkan ya, walaupun sampai mabuk dadanya, tapi ya ngomongnya sendiri. Karena saya pengalaman ya, saya senang saya kalau teman saya yang di danau itu ada rumah malam tuh saya menamai rumah muda yang bisa minum sampai jam dia ngomongnya aku tapi dengan cara mabuk karena konsepnya bagus juga konsepnya di danau. Dalam diskusi bebas itu dia mau minum. Tapi maaf, kalau saya lagi pentas, lagi pertunjukan, jangan saya lagi minum. Dia minum setelah saya pentas. Karena ininya akan kontrol hal ini hilang. Ini konsep semua yang punya potensi bagus. Karena dulu ya ikut di apa namanya? Semarang. Iya, Bli. Doang kami. Ya, agak lagi. Masih. Nah, lomba kan di Tian, ya, saya jurinya. Karena dia punya potensi garis seperti di blog itu ada. Yoga pernah menulis juga. Bagus nih benar. Nah, dia sekarang lebih maju lagi. Dia bermain di wilayah Senuba apa namanya? Yang di Agung, yang di FPT apa? Oh, ya, saya bergabung di NFT sama Ibu Antara, tapi memulai baru. Ya mungkin nanti sesuatu dia bisa bicara ada ngobrol. Ya mulai banyak. Saya jangan apa itu jangan apa. Saya Baru penting kita ketahui. berupaya masuk dulu apa cocok kan silakan. Karena itu penting. Saya pun tidak paham sih hal itu. Kalau dimasuk-masukkan mungkin bisa juga apa ininya kan saya belum pernah. Ini dah. Ya.
Yang mudah-mudahan yang lain tetap semangat dan Terima kasih Pak Wan. Jadi banyak hal sebetulnya yang kita sudah bicarakan itu ya. Dan lihat waktu ini sudah lumayan makin penyajian tentu berikutnya juga dari Kang Sri langsung ini ke sini. Dan ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sebetulnya masih banyak hal yang dapat dibicarakan tentu juga di ruang-ruang yang lebih terbuka. Nah, saya dengan teman-teman sekali lagi berterima kasih sekali karena memang kita ingin ada satu momen yang tetap kita kita catatkan lah. Jadi omongan ini sebetulnya mungkin dibutuh dan teman-teman sudah banyak mengulang di berbagai hal. Nah, justru karena itulah kita tidak ingin ini juga menjadi sesuatu yang hanya wacana-wacana yang terus diulang gitu. Tapi semoga nanti dengan teman-teman kita bisa menjadikan ini sebuah momen dan semoga juga ya tahun ini kita ingin ada proyek kurasi kolektif ya. Nah, dengan tim dengan teman-teman sangat terbuka ya kita ingin menggolkan lagi konsep karena belakangan memang saya juga diminta oleh beberapa teman-teman kurator rekomendasi. Nah, saya kan juga berpikir kalau merekomendasikan saja kalau kita nggak bergerak ya kita rugi juga gitu ya. Seperti yang sering melakukan tentu juga dibarengi dengan bagaimana mengelola teman-teman muda sehingga kita juga punya sama-sama peran. Gitu. Nah inilah yang sebetulnya menjadi spirit kami. Semoga di tahun ini kita bisa mengumpulkan spirit yang sama ini dengan sebuah kumulasi sebuah event. Misalnya itu yang kita sedang pikirkan bersama sehingga diskursus ini tidak berhenti hanya menjadi omongan-omongan yang saling memantul gitu, tetapi kalau kami memang ingin ke depan merumuskan karena memang ini momen yang menarik. Pak Jim sedang membuat sebuah satu bab dari riset kami dari Warna Bali itu untuk merumuskan tentang menajamkan dari konsep yang dibukukan kemarin yang 1 abad seni rupa gagal paham itu untuk membuat satu tesis yang dibangun dari seni rupa Bali. Nah, kita menyambut sebetulnya bagaimana praksis nanti yang digerakkan oleh kawan-kawan bisa menjadi bagian dari gerakan diskursus yang ingin kita perjuangkan. Nah, inilah yang menjadi spirit kami juga di Durat untuk ya meskipun sedikit tapi kita tetap optimis dan tetap membuat diskusi ini kusuk dan nanti goalnya kita juga pikirkan bersama. Nah mungkin terakhir silakan ada komentar last. Ada yang saya berjalan dari ini dia baru resmi undang ini bisa diwacanakan sesuatu apa yang dibicarakan. Jadi saya sebenarnya hal yang secara politis sebenarnya kita ngobrol bertiga itu penting juga disebar diwacanakan 34 di ruang kecil dengan dana menemui besar seminar kalau jadi ramai itu. Kalau ada beberapa orang yang mau mengerjakan itu, Bali itu ramai sebenarnya. Jadi banyak yang tidak, banyak yang terkejar. Tidak terprodukkan. Ya. Anda mungkin di Durat pas minum ya, catat itu. Ya bisa, diwacanakan. Wah, ada pergerakan dulu ini. Lagi nggak puas semuanya. Itu penting gitu. Karena bagaimana Bandung dikenal awalnya saya kan begitu. Orang nongkrong di studio seseorang aja ngobrol menjadi wacana, Pak. Pak kita nggak bisa. Saya sering bener. Mempermalu itu kadang kita abaikan, agak penting lah. Banyak hal-hal ini yang kita ingatkan. Ya, betul. Kita harus mulai dengan cara itu. Ya, terima banyak. Silakan untuk komentar terakhir lah. Tentu ini tidak perlu dirumuskan apa-apa, tapi yang penting bahwa kita bersama memiliki kesadaran. Semoga
ini bisa menjadi pendulum untuk kita melakukan gerakan bersama. Terima kasih Bis Nyoman. Terima kasih juga Kulidan dan Duran. Saya pulang dengan banyak keuntungan pulang. Dalam arti begini, saya bertemu Duran atas saran Bis Nyoman untuk menjaga menyambung kerjasama. Tahu bonusnya adalah kita mulai dengan 2 anak muda nanti ke Jogja tanggal 20-an ya. Nah, ini menjadi satu program yang real. Semoga nanti lancar kerjasamanya untuk teman-teman muda Bali. Dan ini terbuka, silakan gimana nanti caranya Gurat menemukan teman-teman muda, tentu dia punya sistem sendiri. Saya akan menerima di Jogja. Semoga kerjasama ini membuat seni rupa kita lebih bergairah lah. Tidak sekedar ngobrol kalau tapi ada program real. Tapi seperti ada program muda ya dari awal saya katakan pada Wayan juga, tolong pilihkan, rekomendasikan untuk ke Jogja dan lewat Bu Jenny lah. Terima kasih, semoga seni rupa kita bergairah untuk hal-hal yang baik lah ke depan. Tapi strateginya itu yang belum dulu nggak ada yang begini. Ya kembali itu saya kok bisa sambilan sekali enggak apa sekali mendayung Nah itu salah satu. Sambil galungan tahun baru dan semua program lancar. Sebenarnya yang memframing gitu, dicoba membuat judul dan judul larak benam itu akan dijadikan program akhir tahun terus. Oh iya, nanti Bapak Eras tahu dengan siapa nanti Bapak Bali, kita nggak tahu pilihannya. Kayak gitulah, otomatis ternyata kita tuh harus berkolaborasi. Kalau memang baik dari Nyoman seperti saran bekerja sama, itulah yang kita harapkan. Saya pikir dengan seperti ini kita membangun wacana seni rupa Bali itu akan lebih baik. Baik, terima kasih untuk semua. Silakan Pak Man mungkin sekalian menutup Pak Man. Menarik sekali dari diskusi santai tadi, komunitas itu. Ternyata dulu saya pernah meyakini bahwa seni rupa Bali itu sangat turistik atau sangat digerakkan oleh pariwisata. Tapi ketika misalnya mendengar dari Pak Man tadi itu, justru ada perlawanan dalam tanda kutip, tidak mengikuti pariwisata itu. Jadi dia berkesenian yang memang suka di sana dan memang bertaruh dalam tanda kutip. Karena saya lihat dia pamerannya karyanya masih bagus, terus diisi dengan instalasi yang sangat keren. Misalnya untuk saya ingat dulu yang bikin jajal itu Pak Man, bikin jajal pakai bakas terus digoreng gitu. Terus saya itu Ekstrim. Ya sampai ekstrim, dananya itu juga lumayan, tidak tanggung-tanggung. Nah, ketiga yang menarik menurut saya, entah ini strategi atau tidak, selalu Pak Man pameran itu dituliskan, bahkan ada buku kemudian itu dituliskan dan selalu di media nasional. Dan zaman itu sangat tepat karena medsos kan tidak sekuat sekarang. Kita walaupun tidak menyebut nama kan, tahulah kita media-media, beberapa media itu yang menentukan cara pandang orang, kemudian cara orang mengkonsumsi seni rupa, dan Pak Man hadir di sana. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang misalnya teman-teman muda sekarang, Greget itu saya pikir belum ada seperti itu. Jadi ketika kita pameran namanya ada pameran hanya sebatas seperti hajatan aja. Kalau kita sederhanakan, oh ini ada hajatan, tapi apa yang disampaikan, kemudian bagaimana mengawal wacana Bali sekarang, bagaimana karena kampus tidak mengenal bagaimana kita mendekatkan diri dengan kampus. Tapi dalam tanda kutip bagi apakah kampus siap atau hidup nggak kampus dengan hal itu bisa dilakukan. Karena gini, berhubung sedikit sebelum ditutup,
nggak tahu intelektual, dosen, guru, datang dia sebelum pembukaan betul-betul, nah kan ini nilai lebih. Sebetulnya tadi udah kita close sih secara ini langsung, tapi sekarang perlu dipertegas juga. Terima kasih untuk Paman, Tulidan, ada Rai, ada teman-teman yang Kodano, ada teman-teman muda yang sudah hadir, relawan. Lalu itu roadnya selama di Bali dalam waktu yang pendek sebetulnya isi di mana-mana. Kita memang manfaatkan saja posisi itu, apapun yang terjadi secara positif kita maknai sebagai sebuah pergerakan, kan itu intinya ya. Ya kami juga secara tim dari Gurat Institute mengucapkan terima kasih. Jadi ada hal yang mungkin kurang berkenan dan ini hanya awal kita untuk memulai. Kalau saya pribadi dengan teman-teman di Gurat selalu tidak pernah mempersoalkan bagaimana kita beranjak, tapi bagaimana proses itu kita rawatkan itu sehingga goalnya nanti seperti apa. Ya waktu yang membuktikan, paling tidak kami membuktikan beberapa riset-riset ini juga sekalian uang. Ya, saya dengan teman-teman juga tetap menjadi jejaring yang kita pertahankan. Jadi di Gorontalo itu sampai sekarang logo Gurat setiap eventnya Hadis dan seni rupa Gorontalo selalu ada. Jadi logo kita tetap akan tampil dan tahun ini kita menerbitkan bukunya ketiga dari seni rupa perkembangan rupa Gorontalo. Kemarin saya juga memberikan pembekalan kepada teman penulis muda secara singkat waktu itu yang ada yang PSI di ITB, di UGM sangat muda, saya dorong untuk terlibat secara rutin menuliskan. Jadi ini sudah buku ketiga yang dituliskan. Jadi ya kami mendorong dan kami juga distribusikan di Gurat ini. Sekarang kita juga membackup misalnya Banyuwangi, ya, tidak hanya sekedar event, tapi juga kita akan melakukan sebuah riset yang cukup mendalam dari proses penampilan kita sehingga jelas hasilnya. Kalau Makassar main, saya sendiri juga dengan Gurat mendorong sehingga tahun 2021 kemarin dapat EPK. Outputnya juga ada buku, memang belum kita terbitkan, tetapi ada ISBN-nya sudah terdaftar. Jadi kami secara perlahan mendorong sebetulnya bagaimana diskursus itu secara perlahan dia berlangsung. Ini membutuhkan effort yang lebih ya, sehingga menulis itu bukan persoalan yang mudah tentunya, sehingga kita membutuhkan proses yang cukup panjang di sana. Saya berharap ada tim teman-teman muda yang terus pertama sehingga plotting pekerjaan itu bisa kita distribusikan dengan baik sehingga percepatan itu luar biasa. Itu sudah menyampaikan bahwa Saklin siap membantu mencetak, itu luar biasa menurut saya. Terima kasih sekali lagi untuk kolaborasi yang luar biasa. Mungkin kita selesaikan dulu sehingga nanti kita bisa. Terima kasih, selamat malam, selamat Galungan dan Kuningan, dan juga foto bersama ya Jen. Jadi saya udah harus ada foto bersama. Gimana Jen? Tempatnya sini. Sini langsung. Enggak ke diri lah. Ini